Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah saudaraku, Masya Allah, beberapa hari kita tidak buat video ya. Alhamdulillah sekarang jumpa lagi karena kesibukan saudaraku sehingga kita tidak sempat bikin video. Alhamdulillah hari ini kita jumpa lagi saudaraku rahmat Allah SWT. Semoga hari ini Allah Subhanahu wa taala selalu curahkan rahmatnya, taufik, hidayah, maghfirah, sehingga hari ini semakin taat kepada Allah SWT, semakin hari semakin cinta kepada Allah SWT. Saudaraku rahmat Allah SWT, kenapa kita selalu berharap rahmat taufik daripada Allah SWT hadirin? Sebab dengan rahmatnya Allah, dengan taufik dari Allah SWT, sehingga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah SWT. Dengan ketaatan itulah saudaraku, sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahmat Allah SWT, tak lupa pula sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada beliau, Nabi Agung, Nabi besar baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pengorbanan beliau hadirin, pengorbanan keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, hari ini kita kenal Islam, hari ini kita kenal kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Masya Allah. Yang mana kalimat ini apabila kita meninggal, ucapan terakhir kita la ilaha illallah, maka kata Nabi kita akan dijadikan raja-raja di surga. Maksudnya kita akan dimasukkan ke surganya Allah SWT. Di sana kita jadi raja-raja, muda selama-lamanya saudaraku, kaya raya selama-lamanya, dan sehat selama-lamanya, Masya Allah. Maka kita jaga betul ini kalimah, sehingga bagaimana di akhir hayat kita mampu membawa kalimah la ilaha illallah. Saudaraku yang rahmat Allah SWT, alhamdulillah kita lanjutkan. Hari ini kita lanjutkan yang kemarin, yaitu anjuran supaya zuhud, qanaah, dan tidak minta-minta. Jabir radhiyallahu an meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah kuatnya hawa nafsu dan panjangnya angan-angan. Hawa nafsu yang kuat menyebabkan tergelincir dari jalan kebenaran. Angan-angan yang panjang menyebabkan lupa kepada akhirat. Dunia selalu bergerak dan semakin hari akan semakin menjauhinya. Akhirat juga bergerak dan semakin hari semakin mendekatinya. Setiap hari umur manusia semakin berkurang dan semakin dekat ke akhirat. Dalam kitab Targhib. Dalam sebuah syair dikatakan, wahai orang yang lalai, jika kamu mendengarkan bunyi jam dengan penuh perhatian, benar-benar ia berkata, berkurang, berkurang umurmu dari waktu kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, dunia dan akhirat masing-masing memiliki anak. Kalau dapat, janganlah menjadi anak dunia, tetapi jadilah anak akhirat. Hari ini adalah hari beramal untuk menanam benih, dan tidak ada hisab hari ini. Esok kamu akan berada di kampung akhirat ketika tidak ada amal. Dalam kurung, akhirat adalah tempat menuai hasil. Dalam kitab Miskat. Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, ada 3 jenis manusia. Apabila aku ingat mereka, maka aku merasa heran sehingga aku tersenyum. Pertama adalah orang yang menaruh harapan dan cita-cita pada dunia, sedangkan mati hendak menangkapnya.
Kedua adalah orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya. Ketiga adalah orang yang tertawa dengan penuh gembira, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah Subhanahu wa taala ridho kepadanya atau murka. Dan ada 3 perkara yang menjadikan aku sangat gelisah sehingga aku menangis. Pertama, perpisahan dengan kekasih-kekasihku, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kedua, memikirkan mati. Dan ketiga, di pada mahsyar besok pasti akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi aku tidak tahu apakah aku diperintahkan untuk masuk surga atau neraka. Seseorang berkata, setelah Zurarah bin Aufa rahmatullah alaih meninggal dunia, aku bermimpi berjumpa dengannya. Lalu aku menanyakan amalan apakah yang paling baik? Maka ia menjawab, bertawakal dan menyederhanakan angan-angan dunia. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata, zuhud adalah nama lain dari memendekkan angan-angan, bukan hanya makan dan berpakaian sederhana. Daud At-Ta'i rahmatullah alaih berkata, seandainya aku berangan-angan untuk hidup sampai 1 bulan lagi, maka aku akan menganggap diriku sebagai orang yang sangat zalim. Bagaimana mungkin aku berharap seperti itu, sedangkan setiap hari aku melihat manusia ditangkap oleh maut, baik siang maupun malam. Suatu ketika Syekh Balki rahmatullah alaih pergi menziarahi Syekh Abu Hasim rahmatullah alaih, salah seorang gurunya dalam ilmu tasawuf. Ketika melihat sebuah bungkusan yang terikat di ujung kainnya, Syekh Abu Hasim bertanya, apa itu? Ia menjawab, teman saya memberi sedikit badam, dalam kurung sejenis buah kering, sebagai hadiah. Saya membawanya kemari dengan harapan engkau dapat berbuka puasa dengannya. Syekh Abu Hasim rahmatullah alaih berkata, Syekh, apakah engkau berharap akan hidup hingga waktu berbuka puasa? Mulai sekarang saya tidak akan berbicara denganmu. Kemudian ia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Masya Allah. Kok Kak bin Hakim rahmatullah alaih berkata, sejak 30 tahun yang lalu aku telah bersiap-siap untuk mati. Jika tiba waktunya, aku tidak ingin ditangguhkan sedikit pun. Sufyan Ats-Tsauri rahmatullah alaih berkata, ketika aku menemui seorang warok di Masjid Kufah, ia berkata, di masjid ini sejak 30 tahun yang lalu aku senantiasa menunggu mati. Bila ia datang, maka aku tidak ingin berbicara dengan siapapun dan tidak ingin mendengarkan siapapun. Aku tidak menginginkan apapun dan aku tidak mau barang orang lain ada padaku. Abu Muhammad Zaid rahmatullah alaih berkata, ketika saya sedang mengantar jenazah, Daud At-Ta'i rahmatullah alaih juga ikut serta bersama kami. Ketika sampai di tanah pekuburan, ia duduk di suatu tempat seorang diri. Saya pun mendekatinya dan duduk di dekatnya. Ia berkata, barang siapa yang takut dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah baginya menghadapi perjalanan jauh, yaitu akhirat. Dan angan-angan yang panjang menyebabkan lalai dari beramal. Apa yang akan datang, yakni kematian, sangatlah berat. Saudaraku, ketahuilah dengan baik bahwa apa saja yang menarik perhatianmu selain Tuhanmu itu terkutuk. Dengarlah, sebanyak apapun manusia di muka bumi ini, semuanya akan masuk kubur. Pada waktu itu, mereka akan menyesali apa yang telah mereka tinggalkan di sini.
dan akan merasa gembira dengan apa yang mereka kirimkan lebih dahulu. Mereka yang masih hidup, yakni ahli waris, mulai gaduh, bertengkar, saling mencaci di pengadilan mengenai apa yang telah menyebabkan penyesalan bagi mayit. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Faqih Abu Lais Samarqandi rahmatullah alaih berkata bahwa siapa yang menyederhanakan angan-angannya, Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 4 perkara. 1. Diberi kekuatan untuk taat kepadanya, karena ia yakin bahwa sebentar lagi ia akan mati. Maka ia berusaha untuk melakukan amal kebaikan sebanyak-banyaknya. 2. Kegelisahannya berkurang. 3. Diberi kemampuan untuk menjadi orang yang rela dengan rezeki yang sedikit. 4. Hatinya bercahaya. Ulama berkata bahwa cahaya hati lahir dari 4 hal. 1. Menahan lapar. 2. Banyak bergaul dengan orang soleh. 3. Mengingat dosa yang lalu dan menyesalinya. 4. Menyederhanakan angan-angan. Barang siapa yang panjang angan-angan akan diazab Allah subhanahu wa ta'ala dengan 4 perkara. 1. Malas beribadah. 2. Kekhawatiran terhadap dunia semakin bertambah. 3. Senantiasa terperangkap dalam pikiran untuk mengumpulkan harta. Dan yang keempat, hatinya menjadi keras. Ulama berkata bahwa kerasnya hati disebabkan oleh 4 hal. 1. Makan sampai kenyang. 2. Melupakan dosa yang lalu. 3. Pergaulan yang buruk. Dan yang keempat, panjang angan-angan. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk tidak mempunyai angan-angan panjang. Hendaknya setiap waktu berpikir kapan napas akan berakhir. Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau ingin bersamaku di akhirat, hendaknya engkau hidup di dunia seperti seorang mufasir yang menaiki kendaraannya dalam perjalanan, yang singgah sebentar di suatu tempat. Hendaklah engkau menghindari pergaulan dengan orang kaya, dan janganlah menganggap pakaianmu tidak pantas dipakai lagi sehingga engkau menambalnya. Abu Usman Nahdi rahmatullahi berkata, saya pernah melihat Umar radhiyallahu anhu berkhutbah di atas mimbar, sedangkan di baju yang dipakainya terdapat 12 tambalan. Masya Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Masya Allah. Saudaraku, pesan Rasulullah SAW bersabda pada Aisyah radhiyallahu anha, jika engkau ingin bersamaku di akhirat, hendaknya engkau hidup di dunia seperti seorang musafir yang menaiki kendaraannya dalam perjalanan, yang singgah sebentar di suatu tempat. Hendaknya engkau menghindari pergaulan dengan orang kaya. Dan yang ketiga, janganlah menganggap pakaianmu tidak pantas dipakai lagi hingga engkau menambalnya. Masya Allah. Maksudnya, pakaian yang sudah ditambal itu baru ganti pakaian yang baru. Masya Allah. Saudaraku, subhanallah, inilah pentingnya taklim saudaraku, sehingga kita tahu apa maksud daripada hidup ini, apa hakikat daripada hidup ini saudaraku. Yang memahami hakikat hidup adalah mereka-mereka, para nabi, para rasul, sahabat-sahabat nabi, dan ulama-ulama terdahulu. Saudaraku rahmat Allah SWT, ini perkara yang penting, perkara yang hendak kita yakini, dan bagaimana kita niat untuk mengamalkan dan niat untuk menyampaikan. Kita share saudaraku video ini ke teman-teman kita, handai tolan kenalan kita, hingga mereka sama-sama tahu hakikat daripada kehidupan. Ya.
Semoga Allah SWT beri kepahaman, niat mengamalkan dan niat menyampaikan. Untuk sepuluh majelis saudaraku, kita tutup dari para majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.